Dia menyatakan yang penting adalah bagaimana uang nasabah itu depannya, nasibnya. Karena kita sudah membuat perjanjian perdamaian, ya kan, dengan isi seperti itu ternyata itu miss. Ternyata miss. Kemarin kalkulator itu ada titik terang itu, ada titik terang di Januari. Nah, saya minta penjelasan Pak Sundari itu, kira-kira untuk pulang ke Jogja nanti, jawaban apa yang saya akan berikan pada mereka bahwa nasib uang nasabah itu masih tanggung jawab Pak, dan ya, supaya di Rabu yaitu tanggung jawab saya itu, dan nanti saya memberikan cara enak Pak. Syukur esensinya udah saya tangkap, oke ya, biar ini mempersempit waktu, takutnya hubungan hujan, ini terkendala. Jadi begini, ini selamat datang dulu nih kawan-kawan dari Jogja dan Solo, kita welcome. Pertama ingin saya sampaikan bahwa permasalahan ini secara menyeluruh ya, sehingga menyebabkan KPM itu default, ya kan? By default, dia gagal bayar. Jadi kita sikapnya menyeluruh. Nah, gagal bayar ini ada dua komponen usaha, simpan pinjam dan sektoral. Jadi landasan pertama harus saya sampaikan, by default ini tentunya bahwa ada mismanagement, gagal tata kelola. Ini harus saya sampaikan. Ini gagal tata kelola sektoral maupun simpan pinjam, sehingga by default ini terjadi. Nah, untuk hal itu kemarin ini sudah berlanjut kurang lebih 1 tahun. Kemarin 1 tahun. Nah, begitu kita sikapi dalam 1 tahun ini, kita masih ingat dengan Pak Pram kita di Komison itu dengan seluruh kepala cabang. Kita berupaya untuk recovery. Tapi ternyata tidak mudah. Variabelnya begitu banyak banget variabel. Sampai ujungnya kita masuk ke ranah pengadilan tata niaga. Pengadilan tata niaga sudah ada ranah aturan
sayangnya nih, saya harus sampaikan pula, ini fakta, ini bukan desain, bukan karangan, ini fakta. Di situ ada kita diberikan oleh PKPU waktu bulan Mei. Bulan Mei ini kita membuat sebuah konsep perdamaian. Habis di situ, lihat semua. Keluarlah dua metode perdamaian. Ada grace period di mataku. Yang pertama dengan lempar kita ke audien di pengadilan niaga, ditolak. Oke, masuk ke yang kedua. Apakah lagi yang kedua? Yang kedua grace periodnya 2 tahun. Kenapa kita memasukkan grace period? Karena logikanya untuk recovery ini tidak mudah. Tidak mudah. Ini ada 13 sektor usaha dan 1 unit simpan pinjam 14. Ini kita bukan Superman. Akhirnya kita memasukkan dua konsep perdamaian dengan grace period. Karena logiknya ini harus kita balik, Pak. Kita harus collect permasalahan, kita benahi seluruh manajemen, dan baru kita mengumpulkan dan dibagikan, kita dapat. Nah, faktanya ditolak juga konsep perdamaian yang kedua, konsep perdamaian yang kedua. Akhirnya kita di pengadilan itu diberikan waktu 15 menit, Pak. Apa itu? 15 menit. Kok banyak kan? Masalahnya demikian besar di ranah persidangan, kita harus membuat sebuah konsep penyelesaian dengan jangka waktu 15 menit. Gak masuk akal kan? Blank spot itu bikinlah sebuah konsep. Sok itu cuma grace period cuma 2 bulan. Itu yang konyol. Saya katakan konyol. Terbukti sekarang. Nah, sebetulnya waktu masuk ke teknis, begitu beres pengadilan, saya rapat dengan beliau. Pengurus lama, pengawas lama, saya sudah sampaikan, Pak, end up saya Oktober November ini. Karena udah terprediksi oleh saya, mohon bantu saya untuk bulan Oktober November. Karena kita pasti gagal, terbukti pasti gagal. Kenapa? Karena memang begitu diberi permasalahan yang sebenarnya ini segudang permasalahan. Untuk kali itu saya tidak pesimis, cuma jadi landasan pemikiran tadi yang saya sampaikan ada butuh pemahaman dari seluruh teman-teman pemegang simpanan bahwa intinya tadi yang seperti Bapak sampaikan memang balik. Cuma tetap si pengurus siapapun nih, Pak Pramono atau Pak Budian atau saya, ini mesti diberikan sebuah toleransi. Ini fakta. Waktu untuk merecovery, membenahi baik USP maupun sektori. Nanti Bapak-bapak akan melihat side usaha kita. Itu real semuanya. Tidak ada yang real. Cuman saya katakan dari sekarang, itu posisinya mangkrak. Mangkrak, Pak. Stuck. Berarti nggak jalan? Nggak jalan. Karena memang terkendala begitu krisis itu semua. Karena masih butuh pembiayaan, masih dalam proses pembiayaan. Contoh, ada MTB, ada MKE, MKM. Silakan nanti dilihat. Itu semuanya berjalan. Cuman kan belum finishing. Kalau cash flow itu, umpamanya kita cash flow setahun, baru 2 bulan berjalan, cash flow sudah berhenti. Artinya kan belum tuntas. Itu action plan-nya jelas. Makanya saya memetakan, itu ada di paparan ke beliau, laporan saya lengkap. Jadi mulai homologasi, saya jabarkan homologasi ini. Homologasi saya jabarkan di dalam action plan. Action plan itu ada RUPS. Saya RUPS semua kan. Laporannya sudah sampaikan hasil RUPS. Dari hasil RUPS saya jabarkan kembali
breakdown lagi di dalam action plan. Action plan saya jabarkan lagi sekarang di dalam aktualisasi action plan kan. Karena action itu poin kerangka. Poin kerangka jabarkan lagi di poin aktualisasi action plan. Nah ini saatnya kita hari-hari Pak, Sabtu Minggu nggak ada libur kan dengan kawan-kawan ketek. Karena ini peluangnya yang kita punya ini yang real. Kalau kita bicara USP, wow, agak berat. Yes, jujur saja. Terus sekarang yang awal jalan itu apa? Nah, artinya jalan itu sebenarnya berjalan, tapi belum ada bisa apa namanya cash in. Nah, nanti di paparan itu boleh minta nanti ke Pak Pram, karena saya sudah kasih ke beliau action plan itu. Bahwa di situ ada progres. Minggu ini, sekian minggu ini, sekian minggu ini, sekian minggu ini, sekian minggu ini. Nah, planning cash in itu di action plan itu Januari. Apakah unit usaha PT dengan unit usaha GSD itu terpisah atau masuk dalam satu grup? Jadi gini, struktur konstruksi itu ini awalnya adalah operasi. Operasi itu memiliki strategi disiplin, strategi disiplin. Unit yang kita kelola adalah unit yang simpan pinjam dan sektor itu. Apa itu sektor itu? Sektor itu usaha yang katakanlah itu dagang atau apa namanya jasa atau konstruksi atau sektor ini begitu existing di bawah agak kenapa kesulitan? Karena otomatis ibu ini ahli dalam bidang tambang. Contoh, ibu ini ahli dalam bidang tambang. Begitu saya mengusung usaha tersebut, ibu belum tentu mau jadi orang pelaku. Ya, belum tentu mau jadi orang pelaku. Akhirnya dibuatlah satu konstruksi hukum baru. Artinya ibu ini adalah ada aparat yang betul pemahamannya seperti apa. Jadi ada desa, ada expert, nah ibu ini expert, ahli tambang. Ibu ini juga operasi sektor itu untuk mengusung usaha tambang. Jadi ibu ini bukan orang operasi, ibu adalah terpisah enggak? Begini tetap di bawah pengelola, namanya pengelola sektor itu. Cuma untuk teknis ini harus berbadan. Jadi saham yang dimiliki oleh ibu dari negara sendiri karena itu adalah operasi. Nah, satu mayoritas adalah Jadi perusahaan induknya tetap operasi. Saya sebenarnya Tapi pengawasan kepada PT ini ada pengelola saya, pengelola istilahnya. Dengan koperasi Enggak. gabung. Iya, itu satu koperasinya. Iya. Jadi struktur hukumnya berbeda. Begitu ke teknis, ada hal tertentu yang tidak boleh dilanggar. Adalah hal itu undang-undang perseroan terbatas. Yang di situ dewan tertinggi adalah rapat umum pemegang saham. Tapi rapat umum pemegang saham itu keputusannya ada di tanah pemegang saham tertinggi. Dalam hal ini operasi yang diwakili oleh saya. Gitu Bu. Tapi untuk pincang ke sana, nah itu ada ranah undang-undang. Berarti ibu ke saya dulu, setelah saya ke Pak Pram, setelah Pak Pram menginstruksikan ke saya, baru sekarang saya mengundang PT. Saya mengundang PT. Saya punya kepentingan mewakili koperasi. Saya mau dibantu. Saya nggak perlu turun, silakan pure apa adanya. Ini usaha itu. Pak, kembali ke masalah mendasar. Kalau semua jenis usaha ini sekarang
Bapak yakin bisa mengembalikan uang? Iya Pak, yakin sekali. Kalau pertanyaan saya yakin, sangat yakin, sangat yakin. Untuk menggerakkan unit-unit yang sekarang mangkrak itu Itu berapa modal? kebutuhan modal. Bapak udah ada nggak? Dari mana? Gimana mau caranya? Gini Bu, modal atau tidak ada modal, pada intinya uang kita harus kembali. Setuju? Ada modal, tidak ada modal, uang harus kembali. Itu poin dasarnya. Artinya apa? Saya coba optimalisasi aset sekarang. Itu kerangka manajemennya. Optimalisasi aset seperti apa? Pak, ada supaya truk ini enggak. Truk misalkan, saya contoh aja ya. Ada aset, truk. Nah, potensi, jual. Ada LED. Masalah terus. Arema Kronusnya nggak komitmen. Komitmen nih, si Arema Kronus. Irisannya panjang, ada BP Sport, ada Menpora, ada Expert, ada Arema Kronus, ada PT kita. Panjang ini, cut aja. Cari uang itu biar jadi liquid. Masukkan ke modal usaha yang seminggu balik gitu kan, sebulan balik untung. Daripada rendah, logikanya gini. Kita kita sharing. Ini ada uang 3 miliar, kita endapkan dalam bentuk yang ini, perimeter 1, 2 bulan, 3 bulan, setahun. Oke? Ini nilai perolehannya menyusut kan, menurun. Makin hari makin hari menurun. 1-2 tahun. Bodoh kalau kita nggak eksekusi ini. Sementara kalau ini dijual apa adanya, masukkanlah ke modal kerja katakanlah, yang bisa menguntungkan sebulan balik untungnya kan gitu. Uangnya nggak kemana-mana. Mungkin perolehan setahun ini susut ini naik kan. Nah itu Pak. Pak, untuk menjual aset-aset yang sudah nggak layak itu, saya cepat nggak itu untuk menggerakkan? Itu yang sedang saya lakukan Pak. Jadi kembali lagi, sekarang menginventarisir istilah saya potensi liquid Pak. Potensi liquid ya. Potensi liquid ini saya bisa kejar di utang. Saya pakai sekarang kayak itu Pak Andre namanya orang Flores. Kita tarik jadi karyawan kita Pak, orang Flores ini. Dimuncak sehari-hari. Itu ada 2 truk yang saya ambil sekarang. Ini truk ayam saya ambil lagi hari ini. Saya tarik semua itu aset tidak bergerak. Aset piutang ini kita tarik. Sekarang berdatangan orang nggak mau tahu, pokoknya ini uang harus balik. Karena tadi itu kan ada modal, tidak ada modal, langsung balik. Bekerjaan dengan waktu Pak. Jadi mulai Januari itu sudah cash flow sudah jalan dan udah cash in, pemasukan. udah ada cash in. Karena Cash in. cash flow, Pasti nggak ini? insya Allah. Karena ini cash flow terus berjalan. Kalau cash flow ini Januari itu untuk pembayaran yang Oktober, November, Desember atau yang bulan Januari. Nah ini saya lagi bicarakan dengan Pak Ketua. Semuanya. Ya, boleh saya sampaikan Pak? Oke. Ada usulan dari Pak Ketua. Pak, mungkin usulannya bukan yang saya, itu semua. Pak, gimana kalau kita cicilnya itu cover? Usulan ya, usulan. Ini bukan sebuah Pak, saya itu ketemu dengan beliau juga. Itu usulan dari nasabah. oh, kita ralat, kita ralat. Dari manapun. Nah, wah, saya bilang kalau Bapak bisa membuat sebuah kuesioner, itu bagus Pak. Usulan ini dari bawah, bukan dari atas. Kalau di atas kan, ini jangan-jangan tidak beritikat baik, tanda kutip kan Pak. Tapi kalau di bawah ini sebuah menurut saya luar biasa Pak. Pegangi dulu, aku tak ngambil kursi. Tapi jangan satu Pak, harus semua. Nah mungkin nanti yang aku bilang gitu, ada cash in nanti Januari berapapun Bu, berapapun itu akan masuk ke pengurus dalam hal ini Pak Ketua, dan Pak Ketua beri ke bawah dalam cicilan pokok Sampai akan lebih baik mungkin ya. Saya pikir itu harus Pak. Kalau mau dari bawah, cuman jangan sebagian, semua bikin kuesionernya biar Pak Ketua ada rumusan hukum. Dalam hal ini saya kan penunjuk komponen beliau ya. Saya komponen beliau saat ini. Mungkin dulu saya sudah ada
kedua sekarang adalah komponen pembantu tugas beliau. Pak, kalau buat tempat dari atas ke bawah dan menyeluruh, saya akan maksimal dengan seluruh kawan-kawan di sektor yang Itu kalau semuanya Pak informal seperti itu kira-kira itu diperkirakan bisa berapa lama itu pokok itu bisa Kalian kita bicara real ya. ya. Kita bicara real. Ini maaf, lebih baik kita itu sekarang ini lebih baik kita sekarang ini bukan kalau pahit yang kita katakan pahit, kalau manis kita katakan manis, itu lebih baik daripada itu pahit cuma janji. janji manis, percuma. Lebih baik kalau memang pahit katakan pahit, kalau manis katakan manis. Simpelnya gini Pak, andai saja, Ya. andai. Ini pasti kalau saya prediksi ya, Ya. saya prediksi grafiknya pasti gini. Jadi kalau saya grafikkan, seperti ini. Dasarnya apa, Pak? Modal tidak ada ya? Dasarnya apa? Awalnya masih kecil dulu. Ya, tapi kan modal tidak ada. Bapak paham sekali kelihatan. Bapak paham sekali. Jadi mungkin kita bisa menghitung tahun 1, kedua, ketiga, tapi ada progres. Walaupun kecil Pak, itu di starting awal. Tapi lama-lama gini. Artinya apa? Seiring dengan kemampuan. Saya lagi recovery ini. Kalau bapak-bapak nanti baca action plan saya, jelas Pak, detail Pak. Item per item, dari mulai kerangka besar, saya beri ke kerangka kecil, saya beri lagi ke kerangka kecil, dan saya beri lagi ke kerangka teknis. Itu terukur di situ. Saya nggak bicara ngomong-ngomong. Contoh gini, Pak, Bapak ini mau bayar utang, ya. Dari mana? Sumbernya apa? Dari mana? Berapa akan Bapak bayar utang? 10.000. Sumbernya dari mana? Oh begini. Dari Hongkong gitu. Nggak jelas. Tapi kalau yang saya bikin, itu jelas dasarnya. Oh, kebaca. Jadi proposal atau seluruh rangkaian projection cash flow ataukah itu action plan yang saya buat logik semua. Artinya memaksimalkan aset yang Maksimalkan. karena kalau soalnya dilimin kan udah Kecuali kalau Bapak membantu modal saya Pak, thank you udah Pak. nggak dibuka ya masalahnya kan. Tapi kalau memaksimalkan aset, nah itu Karena itu kemarin waktu lapor itu dalam rangka kemarin tapi akhirnya tidak itu. Beban itu. Bukan aset. Bukan yang harus dijual itu. Beban itu Pak. Kalau di penghasilan kemarin ada 146. Nah, saya kira ada perkembangan, ada lebih. Ya ini real Pak. Ini yang saya sampaikan. berapa lama? Kalau saya jangan prediksi Pak, jangan prediksi. Target aja Pak ya. Iya. Target aja. Iya. Kalau kita sepakat aja. 3 tahun target. Tapi setiap bulan ada cash flow. Ada. Saya di rumah bapak. 3 tahun dari kapan? Dari sekarang. Januari. Oke, jadi untuk yang penanggung jawab ini sudah mengatakan 3 tahun, monggo kita sepakati. 3 tahun. Itu kan itu rencana seperti itu. Itu kan teknisnya kan juga perlu pengawasan. Iya. Iya kan? Jadi kalau cuma bicara kita bicara cuma hasilnya aja, prosesnya kita nggak tahu kan nonsen lah. Ini juga Iya kan? sepakati dan teknisnya. Jadi saya setuju dengan Pak Iwan. Ya. Pak Iwan ya. Ya. Pak Iwan. Pengawasan ini sudah terstruktur baik menurut undang-undang Pak. Baik sekali. Ada pengawas, ya kan? Ada pengurus amanah itu pemegang simpanan dalam hal ini anggota nasabah sudah mengamanahkan secara hukum kepada Pak Pram. Pak Pram itu mengangkat saya sebagai pengelola, itu pun amanah. Ini rentang pengawasan secara hukum. Dan saya day by day, dari hari ke hari, bos sampai di sini tidak saya, bos, dan selalu dokumennya secara legal. Itu pengawasan. Jadi Pak Iwan
percayakan ke Pak Pram akan menjalankan amanah yang luar biasa. Karena Pak Pram pun sama kan dengan bahasanya dengan Pak Iwan. Kalau kita bicara soal unit-unit yang butuh dana ya, ini kendalanya kan sebetulnya SDM, yang kedua modal, ya kan? Nah, kenapa Pak Enda tidak menggandeng investor yang bisa memahami? Maksudnya unit usaha itu bidangnya misalnya pertambangan, oke lah cari investor yang mau kita gandeng. Kita share apa namanya investor, share modal, kita share budget. Oke, saya paham esensinya sudah saya katakan. Itu poin kedua. Itu poin kedua. Tadi poin pertama optimalisasi aset. Oke, optimalisasi aset. Aset yang ada kita optimalisasi untuk menjadikan liquid. Oke. Yang kedua adalah investor. Yang kedua. Nah makanya bisa saja ini terjadi pada investor. Logik kan? Permasalahannya saya sampaikan nih. Ini senang saya dengan. Tapi saya intro dulu Pak. Siap. Saya melihat itu Bapak sebuah punya skenario, sebuah cerita. Sampai saat ini dari mulai awal kita datang yang lalu sampai sekarang, mana aset itu, mana untuk supaya bisa di skenario itu kita baca. Tapi kalau sekarang itu Bapak hanya baca itu aja, saya nggak bisa baca loh skenario Bapak itu loh. Jadi tolong yang hitam dan putih itu kita baca Pak skenario-nya itu. Ya, jadi yang Bapak cerita itu kan saya paham. Tapi tolong skenario-nya itu apa yang sekarang yang saya baca? Itu sampai saat ini nggak ada. Bapak selalu mengatakan laporan kepada Pak Pramono. Jelas sampai sekarang. Mana? Supaya jelas Pak. Jadi Pak Anton ini benar juga Pak. Karena yang Bapak terangkan kan tidak ada untuk angka. Yang Bapak terangkan Tidak, saya tidak perlu angka. Itu tadi. Esensinya apa nih? Kita tangkap ini Mas Ali. Laporan disampaikan soal kemarin itu yang paling ditayangkan sama Pak Anda. Belum kopinya kan sudah Bapak terima kopinya kan. Pak Alex kan terima kopinya kan. Nah, saya nggak tahu kopi itu apa disebarkan sudah sampai belum saya nggak tahu ya. Udah. Dan kemarin tadi kita sepakati ini kok belum angkanya kemana Pak dalam laporan keuangannya itu kan yang dipertanyakan kemarin. Enggak, Pak, kayaknya bukan aset itu Pak. Aset itu yang termasuk aset itu. Ya aset, angka itu nanti kita bisa aja Pak. Angka itu kan berubah-ubah. Tetapi yang saya lihat itu asetnya itu menurut saya sudah pengalaman saya kerja puluhan tahun. Mana aset negara itu? Mana aset daripada perusahaan itu? Di sini loh saya bisa lihat. Kalau enggak, apa yang Bapak ceritakan itu sebetulnya bohong saja gitu. Makanya ini Pak, hari ini kita dalam rangka menelusuri apakah itu bohong atau enggak. Ya itu dia. Kedua, mengenai aset seluruhnya, saya mana Pak saya di ini tim ini akuntan tim kita ini relawan juga ada. Kita sepakat menulis aset lewat lo yang sedang berjalan aset. Jadi bukan tim kita sebelumnya kerja Pak. Ya begini Pak, kita nggak usah cerita itu lagi Bapak. Tolong bikin aja ambilnya dulu. Sekarang sampai sekarang itu apa itu yang namanya Bapak sekarang itu dengan permodalan tambang-tambang ini? Eksplorasi kah? Eksploitasi kah? Itu beda itu Pak. Eksplorasi, percuma uang kita akan habis tuh Pak. Hari ini kan sebetulnya kerja saya dari 11 Oktober sampai sekarang kita terkendala orang Pak. Saya baru merekrut relawan yang akan membantu ya produk. Sekarang kunjungan kita bagian dari menelusuri. Sementara yang lain sudah ditelusuri, termasuk Bapak ini sudah menelusuri. Tapi untuk menuangkan kepada Bapak-Bapak kan butuh waktu. Bapak ini ada saksi menelusuri, beliau juga menelusuri. Dari sisi lain, saya sudah minta sama Pak Endang kemarin, Pak Endang akan menceritakan bagaimana aset masa lalu, Pak ya. Mana juga, ini pun sudah saya tidak minta. Tapi karena itu baru kerjakan Pak. Kita dari 30 November sampai sekarang baru beberapa hari Pak. Ini kan proses Pak, ini sedang proses. Memang itu belum saya sampaikan. Tapi tim itu sudah jalan itu Pak. Tim dari pihak Pandang, tim Bapak pengawas, ada lagi ini relawan. Kita sama-sama seperti itu. Jadi memang yang Aset yang lalu aja yang disampaikan. Tidak bisa hari ini kan hari ini juga bagian dari kita juga memeriksa apakah benar. Karena saya juga yang nama pengadilan juga belum tahu. Saya baru tahu dua tempat. Kesempatan ini adalah kesempatan sama-sama kita lihat. Setelah itu nanti kita buatkan rekap. Makanya saya minta nanti hasil itu menjadi laporan kita. Saya sampaikan rekap. Jadi inilah salah satu kerja. Nah, sekarang adalah Bapak Kantor itu merupakan bantuan kepada saya untuk membantu
Itu permasalahannya. Gitu. Jadi intinya begini Pak. Ya. Jadi intinya kita bisa terima yang Pak Hendang katakan itu target 3 tahun. Cuman begini. Kita kalau cuma secara lisan, kita cek untuk menerangkan teman-teman kita di daerah kan nggak ada. Yang tentram cuma kita yang di Jogja, yang di Bandung ini, yang di Jogja kan bagaimana? Coba dikasih pilihan dari bicara Pak Undang kasih pilihan pertama. Jadi kita ada berkali-kali datang laporan kita tersebut tidak jelas. Jika kita simpulkan dari biarkan teman-teman nanti sampaikan di sana. Pak Undang tadi sudah mendiko ya, sudah ngomong bahwa beri kesempatan dia 3 tahun bisa. Kemudian kedua Januari. nanti ini teknis nanti. Kedua tadi tidak ada sudah baik rumah dan sebagainya tapi di bawah asetnya Pak. Kita juga dapat asetnya tapi lebih sendiri atau Pak Undang kami juga ya makanya kan nggak rumit kan berputar terbuka mau mengamankan KPM ini ya sulit itu nggak aset Pak. Nanti kita mau juga asetnya kalau nanti kita juga data ada rumah ini rumah tahun-tahun ini ada data tapi yang lebih bagus kami yang menyampaikan bukan kami Pak Undang Pak Pram ini pengurusnya kan itu yang kedua yang ketiga tadi sudah ada Pak Undang pengawas sudah solid ya nah itu kita lihat pengawasnya dari biro apalagi nanti ya itu 3 itu ya Strukturnya udah jadi. ya sudah jadi yang 3 itu Tinggal tapi kita mau dijalankan. oleh kita itu bangga 3 tahun ya Pak kemudian aset itu kira-kira tekniknya berapa minggu Pak Pram kira-kira berapa bulan Bentar ya, saya jelaskan dulu mengenai kata aset itu Pak. Data yang disampaikan Bapak atau data yang saya punya atau data yang Bapak ini itu harus di cross check dari sampai ke Bapak-bapak sekalian. Kalau tidak di cross check ternyata itu bukan data jadi masalah lagi. Itu yang perlu Pak. Oleh sebab Itu yang perlu Pak. Silakan nih. Tadi beliau ini tim saya coba katakan bagaimana yang dikatakan aset supaya sama dulu Pak. Iya. Ya, silakan Pak. Sekarang kan ngawang aja sekarang aset itu apa? utang aja utang rumah mau Bentar Pak, silakan Pak. Jadi yang real aja. Memang pahit ya katakan pahit, manis katakan manis. Itu aja juga. Ya Pak, terima kasih kesempatannya. Saya baru bergabung mungkin bulan ini lagi. Karena saya pun sebetulnya mau dari Agustus itu saya sudah berikan rasa konsolidasi dan belum bilang Pak, kemudian ini. Sehingga tadi pas dikatakan uang yang disetor oleh kreditur ke KPM itu berapa totalnya? Sesuai dengan KPU ya, 380 atau 340 juta miliar. Nah, dari 340 miliar ini masuk ke sektor yang mana aja? 380 ya? Ya. Saya ingat 380. Jasa itu. Dengan jasa. Jasa. Ya. 340. Ya oke. Nah, sampai sekarang saya pun belum tahu angkanya itu berapa. Karena sampai sekarang pun belum ada kayak begini pun saya cuma contoh aja. Nah, sampai sekarang. Nah, sehingga minggu kemarin saya punya inisiatif gitu kan, dengan Pak Pram, dengan teman-temannya di Bandung untuk mengakomodasi data aset ini ada atau tidak, perusahaan itu ada atau tidak, gitu kan? Apakah bodong atau bagaimana, gitu kan? Karena di komponen profil kan jelas ada, gitu kan? Tapi sampai sekarang ini sebagai contoh aja, ini pun yang tetap ada angkanya. Sampai sekarang kita nggak tahu aset itu berapa sih? Aset tetap, gedung, tanah, cashnya di bank itu berapa, piutang itu berapa, gitu kan? Kita belum tahu. Kita ada hutang. Dulu punya modal KPM berapa kita nggak tahu. Apa modal itu dari kreditur semua atau tanpa modal? Nah, mungkin ini kalau bilang terlambat ya terlambat. Tapi mungkin tidak ada salahnya kita coba lakukan. Lebih baik terlambat daripada dilakukan. Betul. Supaya nanti kita bisa dapat angka real kayak gini. Gitu kan? Sehingga nanti siapa yang bertanggung jawab terhadap angka ini? Kalau umpamanya hilang atau selisih, atau usahanya bangkrut atau apa, sehingga ada yang bertanggung jawab intinya. Nah mungkin pertemuan ini ya kita membahas ini. Juga mengerjakan waktu, sementara kita dana nggak ada. Untunglah saya masih membutuhkan relawan-relawan seperti ini yang berlatar belakang akuntansi, sehingga kita bicara aset secara umum, aset secara akuntansi dan aset
aset secara fisik orang awam itu kan berbeda. Beda, Pak. Ada daftar Pak, ini aset. itu bisa milik sendiri, bisa hutang Nah, aset. artinya makanya itu kan harus kita jelaskan. Saya akan menjelaskan nanti kalau data itu lengkap. Sementara ini saya bungkam, ya tidak saya bungkam. Itu masalahnya. Waktunya, waktu pastinya kok deadline-nya itu untuk Ya. pemetaan. Sudah sejak datang sampai sekarang. Minta anu ke Saya nggak mau tanya lagi Pak Supriyatna. Kembali kepada yang disampaikan tadi ini, seputar masalah aset. Lagi-lagi kembali itu ayam, ya kan? Ayam kecil itu. Boleh saya kasih satu jaminan sekarang, menerbitkan sebuah neraca konsolidasi 3 bulan nggak akan selesai. Tidak begini Pak. Kan dulu jangan lupa biasa selesai 3 bulan akan selesai. Temuran ayam, apakah dia akan selusuri tidak dalam sebuah audit investigasi. KPM itu ada 24 cabang. 24 cabang. Unit Cibatinya ada 13 sektoril. Kalau kita bicara neraca konsolidasi, saya contohkan satu hal. 13 PT itu start Januari berhenti closing. 24 cabang itu ada di sini nggak? Ada start Maret. Pertanyaan saya kan 24 cabang itu mana? Dia ceritain. Nah, iya. Apakah ini bisa dikonsolidasikan? Nonsense. Bisa dikonsolidasikan. Satu. KPM. Kalau kita bicara aset, betul tadi kata Pak, aset itu bukan ada aset. Itu harus diinvestigasi seluruhnya. Bukan hanya pusat. Cabang semua harus melakukan hal seperti itu. 3 bulan belum selesai, Pak. Pertanyaan saya, apakah akan kita revisi atau kita concern ke bisnis yang bisa menghasilkan uang, tapi atau dua-duanya jalan? Nah, dua-duanya jalan. Artinya beban saya dan Pak Pram ini harus bicara seluruh data yang sama-sama penting. Usaha tetap jalan, terus yang mau investigasi mogok, juga silakan yang datang mau kemana pun, mau bertanya kemana pun. Audit dalam hal ini untuk bagaimana mengkreat sehingga jadi sebuah laporan neraca konsolidasi atau kontrol konsolidasi tersaji. Dua-duanya sinergi. Itu yang sedang kita lakukan sekarang. Ya. Kita di sini semua kan tahu selama ini KPM yang menjalankan kan Pak Anda, ya, yang tahu aset-asetnya dan neraca laporan yang dulu semua laporannya itu Pak Anda. Nah, sekarang kan sudah terjadi pergantian pengurus baru. Ya, kita sih tidak mau bicara masalah silang ya Pak ya. Kita bicara yang sekarang. Karena Pak Anda yang tahu aset-asetnya di mana. Saya kira ini memang kita butuh istilahnya dengan kerendahan hati kita supaya Pak Anda tidak disentralisasi. Pasti. Sedang kita jalankan. Punya saya ini. Nah, nanti Cuman mohon aja waktu mungkin. Ya. Karena tadi itu sudah dipastikan ada 24 cabang ada 13 perusahaan yang saat ini tadi masuk. Nah, Pak, kalau simbol itu bahaya ini. Bahaya. Ini benar apa enggak kan gitu. Itu harus kita dengan baik. justru itu kan. Saya mintanya dari Pasti. Pak Anda karena kan Pak Anda yang tahu pasti Ya, gitu. ya, kita akan pastikan itu. Saya sudah membuat ini, sudah kemarin saya sampaikan hari ini. Nah, di situ aja kita tahu gimana Pak. Oke, Pak Anda. Ya, maksudnya gini, Bapak punya aset. Itu kan kalau saya ya ini atas nama Oh, itu mah udah ada. Ya, kan? Tapi kan harus dibilang begitu. Ya. Aset itu kan begini. Ini contoh saya contohkan ini aset dulu atau aset atau aset apa? Itu di situ ada istilahnya nilai perolehan. Ya. Enggak, jangan lupa ini saya punya sekian. Padahal sebetulnya ada perolehannya hanya 40 juta. Itu yang harus dimasukkan ke dalam laporan itu bahwa sesuai perhitungan aset perolehannya 40 juta masukkanlah ke dalam laporan ada aset yang senilai 40 juta. Itu yang penting. Kalau hanya sekedar nulis bisnis ini itu mudah saja. Tapi yang kita maksud adalah laporan yang komprehensif terkait aset dan nilainya. Kan itu Pak. Hanya sekedar aset longsor saja kita. Semakin lama semakin menyusut kita masalah ini. Kita mau mengajukan waktu ini. Ya. Jadi ada kesimpulan tadi ada 3 poin kesimpulannya. Dan pertama 3 tahun.
Ya. Tapi itu Pak Sudiandono maksudnya gini, itu bicarakan dengan Pak Ketua. Ada teknisnya nanti ya, ada teknisnya dari bawah. Jangan sampai jadi sebuah keputusan. Bentar dulu kan nanti. Jadi 3 tahun nanti kita sepakati mulai kapan? Januari sampai Januari ya. Nah, nanti mohon Pak nanti kita ini kan laporan kita ke nasabah. Kemudian yang itu pokok Pak. Ya. Januari syuting mana? Itu. Saya sebetulnya halo Pak Iwan. Pak Iwan, Pak sama Tio, tadi Ibu hadir di situ. Dia tidak punya Anda bebaskan artinya tidak pada area di ranahnya Pak Alex sebetulnya bicara soal ini nanti. Jangan menjadi ini menjadi keputusan padahal pengurus belum ada keputusan. Maksud saya ini laporan kami ke saya sebentar Pak. Ini boleh saya lakukan. Kalau itu Bapak laporan ke nasabah SMS ke Bandung ke Semarang kemana? Dianggap keputusan saya padahal kita belum duduk bareng-bareng. Bahaya loh Pak. Maksud saya gini, ini hasil ini fakta pembicaraan ini fakta ya Pak Anda juga isi dulu Pak ya sebenarnya ada Pak sudah dengar banyak jangan dilemparkan ke nasabah dulu Pak biar satu ini teran dulu lewat Pak Alex kan kurusnya Pak Alex harus diregulasi. Pak Alex duduk sama saya sama Rio ini kan pengurus ya duduk bareng Bapak ada di situ putuskan di sini disaksikan Bapak keluar putusan ini Bapak aman jangan keluar dari Bapak kalau keluar dari Bapak bentuknya jadi masalahnya seperti yang lain lagi itu loh maksud saya Regulasi tahu ya boleh kalau itu jangan bisa sabar dulu boleh nanti paling kita mau belum ya itu maksud saya dan nanti oleh-olehnya itu kami mohon ya Pak jadi tidak siap-siap biaya yang mereka kita itu tapi besok kan kita bisa duduk Pak Alex ada Pak ini ada saya ada Rio ada Pak Panabian ada nah itu dan juga ada jawab di sini ada pengurus Pak ini beliau pengurus saya pengurus ini pengurus satu lagi Pak Panabian ada pengurus 5 lengkap kan nah Bapak kita pengurus ngobrol Bapak boleh lihat putusan itulah yang Bapak bawa jangan putusan Bapak nanti kalau ditanya saya jawab tidak tahu kalau repot kan itu maksud saya kembalikan lagi ya kan udah seperti ini kalau ini simpulan monggo Pak terusin Pak simpulan ya ini baik hasil lah LB maupun di keluarga kita ini maksud aset monggo teknisnya monggo artinya dari kita keluarga ada ya soal teknis itu monggo dan Pak Pram ya toh monggo kita ada data ini data dari masukan dari Jogja data saya serahkan ke Pak Pram ini mungkin kurang lengkap itu dari lainnya mungkin yang tahu mungkin dari sini lebih dari sini ini ada masukan dari Jogja seperti itu nanti monggo teknisnya monggo nanti ya toh kita akan kalau Pak Sedang kan tadi akan menginventariskan aset-aset kita tinggal waktu 3 bulan maksimal ya maksimal ya Pak ya itu kita pegang oke lah kita mau sabar menunggu ya supaya hasilnya komprehensif ya tapi Pak ini maksudnya untuk memastikan bisa dia dari situ bisa perhitungan aset itu apa apakah itu hasil dari audit atau internal saja. Nah kita juga harus. Iya Pak, kalau saya ya satu dari Pak Endang sendiri internal, yang kedua itu kita cek berdasarkan harga pasar. Jadi mungkin hasilnya audit bukan harus ada audit independen. Oh iya, jadi gini, kalau menurut saya ya Pak, kita semua seperti Pak Endang bilang, Pak Endang kerjakan, kita relawan bekerja. Nanti kita proses, ya, kita proses. Terus dari Pak Endang kan ada, taksirannya nilainya sekian. Dari tim audit juga ada nilainya sekian. Nah, ini nanti yang kita proses. Kalau misalnya terjadi selisih nilai, itu nggak masalah. Nggak maksud saya.
janji Pak Endang 3 bulan maksimal itu berupa audit apa bukan? Belum, Pak. Itu buat bekal audit. Karena harus ada Salah laporan di dalam apa namanya? Ya, itu rapat sudah koordinasi saya kan sudah bikin surat. ya. Sudah Dijanjikan di dalam Betul. bahwa itu Karena begitu. nanti sudah diaudit semua 13 perusahaan itu dalam 3 bulan. Ternyata nggak bisa selesai, Pak. Boleh selesai. Makanya saya bikin surat resmi ke Pak Pram. Saya mohon maksimal 3 bulan. Kita buktiin dulu untuk konsolidasi dulu, Pak. Kan audit itu harus ada dasar dari laporan keuangan dulu kan, Pak. Laporan keuangan, laporan internal, nah, baru audit. Ya, statement Ya, tapi aku ada catatan jadi selama kita investasi kita nasabah itu jangan sampai yang memang benar ya Bapak butuh modal untuk membiayai Pak. Tapi sedapat mungkin sebelum ini investigasinya selesai, jangan sampai aset dilepas dulu Pak. Ini yang kemarin bikin suasana nasabah jadi agak emosi, agak marah gara-gara mau ada aset malah yang terjual tanpa nasabah tahu. Padahal ini maaf aja ya Pak ya, nasabah merasa memiliki itu aset mereka karena uangnya masih di KPR. Begini, saya boleh luruskan masalah ini. Artinya, saya paham apa yang diinginkan. Saya paham dan benar, ideal. Tapi di sini ada nasabah itu 4.000. Pola pemikiran tidak mungkin semua sama seperti yang dipikirkan. Itu kemarin. Kenapa kita harus mengambil langkah di sini? Karena pemikirannya tidak mengakomodir hanya satu pemikiran 2, 3, 4 menyeluruh. Saya paham. Andai ini mewakili siapa dulu? Mewakili Paguyuban Jogja 4.000. yang memang Nah itu dia. Artinya dalam ini struktur kepengurusan itu yang mengakomodir dulu. Jadi keputusannya bukan keputusan ketentuan A, B, C, D, E, F, G, H, tapi keputusan mengakomodir tadi di dalam bentuk regulasi, ya, pengelola mengakomodir seluruh kepentingan seluruh kepentingan. Nah sekarang sektorial ada kepentingan di situ. Kenapa? Karena di press waktu itu cash deal. Kalau sekarang tidak ada eksekusi terus cash deal berjalan 3 bulan 3 tahun gagal lagi Pak Iwan. Gagal lagi. Artinya komprehensif itu. Ibu jangan atas-namakan nasabah ini 4.000. 4.000 ya kan gitu. Mohon bijak disikapi. Mohon bijak disikapi dengan segala kerendahan hati ya. Artinya tadi yang Pak Pram sampaikan itu benar, harus ada positioning dulu dari Pak. Semua mengatakan A. Jangan karena katanya set up luar biasa juga hasilnya berarti amanat dari anggota itu jangan ada kesalahan dan nah itu dijelaskan. Sekarang intinya ada paparan yang ingin diketahui dari saya sampaikan satu, benar nggak usaha itu ada, kan itu poinnya harus dilihat. Oh iya ada. Kondisi seperti apa? Saya sudah sampaikan dari awal, mangkrak. Saya nggak akan mengada-ngada, mangkrak. Perlu gimana? Perlu pembenahan. Dan sekarang sedang dilakukan pembenahan. Mereka beri supaya apa? Supaya cash in. Kapan? Januari. Simple. Ya kan? Simple. Yuk, maka sekarang tinggal bagaimana teknis untuk melihat. Nanti setelah poin-poin yang krusial itu tidak bisa dibicarakan di sini. Ada mekanisme undang-undang yang mengatur PRAT luar biasa lagi kalau mau. Tidak lagi. Kalau ada kebijakan-kebijakan yang menunjukkan yang perlu dibicarakan gitu. Karena ini tidak mewakili. Sekencang apapun kita bicara di sini yang mewakili. Tinggal satu kesimpulan 3 tahun tadi Januari aset tadi monggo itu sehingga tidak mau soal ini tadinya banyak ya toh. Kemudian pengawas ini kalau pengawasnya jadi satu orang saja sudah bisa mewakili. kalau KPN Tidak gimana bisa setelah ini nanti ada ngawasi monggo isinya gimana yang ngawasi itu. Ini Pak, saya ini saya kira juga nantinya Ini kantor security di daerah Lingkong. Jalan Reok nomor 5. Jalan Reok 5 nomor 5.
Kantor security. Lantai 2. Oke. Uang. Ini kantor ini sudah mulai berdiri dari Kalau tahun ini berapa? baru kurang lebih yang kedua tahun. Baru 2 tahun. Nah, dulu sih awalnya pernah saya sampaikan juga di KPM. Kita sih dasar kita pemikiran kita kalau di jasa itu kan Kok gelap ya, Pak? 24 Gelap. hours. Dalam artian pelayanan Hah? 24 Pak. Di sini ada banyak beberapa bisnis yang harus kita kelola. Nah, salah satunya yang sekarang kita kelola adalah parkir 5. Dulu sempat sampai 7, 8. Kan? Tapi ada problem, ada masalah, jadi kita Berjalan itu ya, Pak. ya, ini defense kita setahun ini terus saja saya gimana caranya ini jangan sampai lepas dulu ya, kita habis-habisan lah. Kalau bicara konteks permodalan Pak, bahasa kasaran Pak, Bu, saya pribadi aja sudah sempat ngeluarin pribadi saya gitu. Ini bagaimana caranya bisa bertahan bisnis ini. Omsetnya gimana? Nggak terlalu, kalau omset sih pasar Sukabumi yang paling besar, tapi kan kita kan ada berbanding lurus sama biaya Pak ya operasional, jadi nggak terlalu ini sih, nggak terlalu signifikan. Marginnya masih lumayan ya, marginnya. Ini sih sekitar 60 juta sebulan. 60 juta sebulan. Kotor. Kotor. Kalau Netnya? netnya Ada sekitar 20 berapa? 20 juta. Per satu titik. Per satu titik Sukabumi aja Pak, kan macam-macam Pak ya. Fluktuatif ya, nggak apa namanya, nggak fix ya, dinamis ya, tergantung pola apa namanya tempatnya, keluar masuk intensitas kendaraannya. Tapi kepemilikannya beda Pak. Kalau on street ini punyanya pemerintah, dalam hal ini Disub. Kalau ini yang pemilik lahan murni, personil atau lembaga. Atau institusi kayak gitu. Itu Pak. On the street, non off the street. On the street itu biasanya di pinggir jalan, itu haknya Disub. Tapi kalau sudah masuk ke mall atau masuk ke ruko, itu punya yang punya ruko siapa? Monopoli ya. Ya, biasanya peraturan di pemerintah kalau itu nggak boleh diganggu on the street, kecuali kalau kita kerjasama dengan pihak Disub. Nah kemarin sih kalau di Bandung kebijakannya Disubnya mereka mengeluarkan untuk mengelola parkir itu tidak boleh dikelola langsung sama Disub, tapi dikelola melalui pihak ketiga. Jadi Disub nanti kerjasama pihak ketiga baru diserahin. Ngelih meja. Ini Pak Badri ini tempat apa Pak Badri? Hah? Apa ini? Ini apa ini? MKE Pak. MKE itu apa? Kokas. Kokas apa? Oh, ini PT Kokas. Saya temukan. Kokas. Pak Iskandar tadi yang lama. Pak Is? Semacam kayak bengkel gitu atau apa ini? Enggak, Pak Bedro. Oh, bukan. Ada. Jadi Pak, Pak Bedro. Ini site PT Kokas. Di dalam ini Pak. Kalau ini bergerak di bidang apa, Pak? Kokas. Apa itu? Kokas itu bahan bakar di atas batu bara Pak ya. Oh, Batu bara ya. oh tambah. Apa yang non akan cooking, non cooking, karena di kita umumnya non cooking. Oh, gitu. Iya. Tambang batu bara. Hasil produksinya kayak gitu. Diajak ke Bandung mau bisnis kokas. Saya bilang kalau mau bisnis kokas tidak serta-merta saya mau. Harus ada studi kelayakan. Apakah ini layak atau tidak. Nah itu kami kontrak
sebagai konsultan membuat suatu studi kelayakan. Itu berjalan 6 bulan. 6 bulan setelah hasil studi kelayakan kami serahkan. Studi kelayakan itu berbagai macam Pak, mulai dari bahan baku, teknologi, market, terus benchmark dan sebagainya, kondisi ekonomi global, makro, mikro semua kita kaji. Akhirnya hasil studi kelayakan ini layak. Terus saya offering kepada Pak Endang, apakah ini hanya sekedar sampai di sini? Kami sudah selesai kerja. Oh, mau direalisasikan. Kalau mau direalisasikan, buatlah suatu lembaga. Silakan cari orangnya, ini hasilnya. Tapi idealnya hasil kelayakan ini, hasil studi ini harus diuji. Nah, mengujinya nggak bisa secara konsultan, harus lembaga. Gitu. Nah, dibuatlah PT Madani Kokasindo ini. Artinya rekayasa proses benar, kualitas benar, jadi awal saya dibahas. Masalahnya dulu sebelum sudah dirilis masuk logo KPM-nya tuh Pak. Kita nyata namon. Lokasi 4 perparkiran, jasa perparkiran milik KPM. Dari Pak Endang. Oh, kok Surat cinta. Nah, saya buka sama nambah berapa surat ini? Yang Kebetulan ada bawahnya. Saya belum sebut tadi, baru tadi. surat cinta itu surat apa Pak? Ya, Bapak mau dibaca. Sekarang kita main buka. Sekretaris Bapak lah, masa saya Saya nggak punya sekretaris, Pak, masalahnya. Ya Pak. Sekarang masih jadi sekretaris. Diangkat secara bersama nggak apa-apa kok. Bisa saya mau ketua pengurus koperasi Pak R. Ramono Sutyoso. Doa senantiasa kami panjatkan semoga kita selalu mendapatkan rahmat hidayah serta ridhonya dan kesuksesan senantiasa mengiringi aktivitas kita selamanya. Amin. Amin. Melalui surat ini kami Konola menyampaikan jawaban atas surat Dewan Pengawas Koperasi Persada Madani Bapak Muhammad Dawam Karsah Utama tanggal 18 Oktober 2015 terkait pertanyaan 1. Modal awal berapa? 2. Telah digunakan untuk apa? 3. Berapa sisa modal yang ada? 4. Berapa pendapatan selama ini? 5. Hasil yang ada harus diserahkan kepada KPM tunai. 6. Selanjutnya harus membuat rencana kerja yang harus diserahkan kepada pengurus koperasi Persada Madani dengan kopinya diserahkan kepada pengawas koperasi Persada Madani untuk dijadikan bahan pengawasan selanjutnya. Tanggapan kami selaku sektorial sebagai berikut. 1. Menanggapi pertanyaan poin ke-6 di atas telah kami sampaikan dalam paparan rapat koordinasi pengelola sektorial dengan Dewan Pengawas dan Dewan Pengurus Koperasi Persada Madani 30 November 2015 di Aula Pusdikif terkait action plan pengelola sektorial. 2. Ya, 30 November kemarin. Iya Pak. Ya. Padahal cuma 30 aja. Ya. 2. Ya kan juga enggak ada. Nggak jelas, saya bilang nggak usah pulang duluan. Mana nggak penting, mana? Nggak ada hasil. 2. Menanggapi pertanyaan poin 1 sampai dengan 5, kami mohonkan kelonggaran waktu 3 bulan untuk membentuk tim dan menyelesaikan laporan konsolidasi keuangan secara komprehensif terkait kendala teknis. A. Laporan keuangan setiap perseroan belum seragam akibat masa stagnan operasional yang berbeda tiap perseroan. B. Adanya beberapa PIC keuangan dan akuntansi yang telah mengundurkan diri. C. Akibat poin B di atas, kami kesulitan dalam pengumpulan data-data dan informasi terkait keuangan dan akuntansi setiap perseroan. 3. Kami akan melakukan audit eksternal terkait laporan keuangan sektorial pada bulan Maret 2016. Demikian surat ini, jawaban dan pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Bandung 11 Desember 2015,
pengelola sektor real, Hidayat Joran, tembusan arsip. Ini yang nanti Bu Hani tolong di fotokopi serahkan kepada pengawas bahwa jawaban karena pengawas kan harus periksa saya kan. Jadi gini Pak, analisa dari pembacaan itu tadi Pak, itu sekarang itu ini saya nanya kepada kita semuanya, apa di situ perlu yang 3 bulan itu dibuat di situ atau sekarang perlu berapa waktunya? Secepatnya Pak. Ya itu kan sekarang ini dia jadi 3 bulan loh. Jadi pembacaannya tadi menurut surat Anda juga yang kita sudah baca, kita tuangkan di situ. Tapi dulu setuju nggak kita dengan 3 bulan yang selama ini? Kalau dihitung sekarang berapa? Dari mulai tanggal berapa itu? Gimana? Ini substansi ya, kita bicara substansi. Iya, bisa. Gimana Pak? Kita tuangkan. Bisa nggak diterima yang dengan dia bilang itu 3 bulan? Ini loh Pak. Intinya sama dia tadi ngomong 3 bulan itu tidak disatukan. Iya. Jadi sama kan? Nah, kalau sama masukkan. Kita terima nggak ini? Nah, Terima kita kan? masukkan. Kalau kita terima, sesuai juga dengan balasan surat Anda, ya kita sesuai surat Bapak, surat saudara nomor sekian kan? Ya. Nomor sekian. Dengan juga janji Bapak, ya berarti kita sudah sesuai, sudah klop. Jadi masukkan harus dari situ. hasil interpretasi, aset harus konsen saudara keuangan dengan jelas sejak tanggal atau 3 bulan sejak tanggal Bapak sampaikan. 30 November itu. Ya, Berarti 30 November. 3 bulan sejak Bapak sampaikan. Nah, berarti kan 30 November. Enggak apa-apa. Ini kan? Ya sejak dia buat itu 30 November loh. Enggak, dia nyebutnya 30 November. Iya, 30 November. Kalau suratnya 11 Desember. Ya, karena pembicaraan kita itu kan yang saya bilang tadi. Kita kembali pada awal kan? Kita kembali ke awal kan saya bilang Bapak ngomong tuh kemarin begini sekarang begini. Ini Tapi mana dia? Gitu, maksud saya. Nah, ini rupanya balasannya. Sejak tanggal 30 November. sejak pertemuan Di Seskuat. ya sejak Bapak janjikan pada tanggal 30 ya gitu. Ya. Rapat koordinasi tanggal sekian. Tapi gitu ini deh. tolong di Lampirkan. di apa di maksudnya di Terlampir, di filekan lah terlampir apa. itu. Jangan sampai dianukan ini. Enggak. Ini yang saya baru dapat. Ini Mau kita akan lampirkan. saya sampaikan dulu semua ke pengawas, pengurus dan pengawas karena Pak Alex juga belum punya karena itu sama ini ya. Ya. Nah ini saya sampaikan. Baru setelah itu ini saya lampirkan ke Pandang. Artinya Pandang tahu bahwa ini sudah sampai ke pengurus lain dan pengawas, gitu kan? Dilampirkan dengan surat ini. Ya. Jadi tadi membuat surat sudah Pak aman. nah ini jawabannya Pak. Udah. Jadi ini jawabannya. Jawabannya tadi bacakan. Pak, jawabannya. Tadi jawaban saya kasih kopinya. Tadi saya baru tadi Pak. Dan langsung tadi saya telepon. Sama Pandang. Pandang kok begini? Saya bilang gitu. Pandang kan berjanji. Ya itu belum waktu saya bilang. Sekarang laporan keuangan itu masih Ini bermasalah. Saya bilang Pandang. Laporkan kalau bocor ya bocor kayak gimana. Kalau bolong ya bolong kayak gimana. Tapi dilaporkan apa adanya. Saya udah bilang gitu tadi. Ya Pak, nanti saya coba sekarang nanti temuan. Ya seperti itu. Udah lah saya jawab lagi. Kalau Hani ambil jalan ya udah jalan. Nah ini Pak ya tadi kembali lagi adalah hasil inventarisasi aset harus dikonsolidasikan dengan laporan keuangan agar status aset jelas sesuai dengan hasil rapat di tanggal 30. pernyataan Bapak pada hasil rapat. Ya. Pernyataan Bapak pada hasil rapat koordinasi ya. Ya kan koordinasi coba ya. Koordinasi tanggal 30 November. Nah, karena butuh juga Pak. Daftar aset agar diinformasikan ke anggota. Gak ada tambahan lagi Pak? Gak ada tambahan? Jadi gini Pak, tadi kalau menurut saya yang dibaca tadi kan dengan pembicaraan yang tadi berbeda. Saya masih menuntut Pak. Menurut dia kan sudah diserahkan sama Bapak. Ternyata di sini masih 3 bulan lagi loh. Tadi kan belum diserahkan kan? Surat ini menunjukkan dia belum menyerahkan pada saya. Bolak balik ke situ. Ya, artinya surat ini menunjukkan dia belum menyerahkan pada saya kan? Sudah, Clear ya? Sudah clear. Terus nomor 4, pengawasan terhadap kinerja unit usaha tidak hanya dilakukan oleh Dewan Pengawas, namun harus dibantu oleh perwakilan anggota per wilayah yang diambil mungkin apa ya? Bahwa dibantu oleh perwakilan anggota yang diambil dari tiap-tiap wilayah.
Ya, tambahin ya, supaya jelas ya. Yang diambil atau diwakili ya. Ini yang terjadi Jogja di sama oleh Pak isinya para anggota di blok kan nggak di bisa tiap wilayah di dalam catatan kurator nggak bisa di mana per wilayah minimal 2 Cuma orang itu Pak. itu salah bentuk proses Per wilayah 2 orang yang kehadirannya di kantor pusat Bandung minimal sebulan 2 kali ya. Terus di sini sama Pak Supiandono dicoret. Saya tulis ini bahwa risalah ini dengan bukan ketentuan dan harus dirapatkan oleh Dewan Pengurus dan pengawas untuk ditetapkan bersama. Ini dicoret. Ya bukan ketentuan. Ini bukan ketentuan. Bukan, makanya coba ini harus jelas. Makanya ketentuan itu akan diputuskan oleh pengawas dan pengurus bukan di sini gitu. Jadi supaya orang baca itu kalau nggak dipakai klausul ini dianggapnya ini sudah ketentuan. Nanti dari kalau kita ketentuan, makanya saya tulis ada klausul bahwa risalah ini bukan merupakan ketentuan dan harus dirapatkan bersama oleh Dewan Pengurus dan pengawas. Ini kan dicoret ini kan dicoret. Makanya ini Pak ini nyoret, makanya saya dalam pengawasan lagi nggak boleh dicoret. karena ini bukan ketentuan. Bukan ketentuan, bukan ketentuan. Ini baru sepihak nih ngomongnya. Nah, ya, makanya kata-kata yang dicoret saya tolong kembalikan lagi. Oke. Kemudian di sini Bandung sini udah ada Bandung sekian kan. Saat ini nggak dimasukkan nggak masalah itu. Nggak masalah Pak. Kalau dibaca sama orang lain jadi kita berita acara kan. Berita acara seperti itu. Iya, Bapak bisa terima ini. Nah, sama macam-macam Pak. Menjadi masalah ketika nuntut sama saya. Bapak kan tidak jadi di ketentuan ini. Padahal saya nggak mau beri ketentuan. Ini Bapak tahu nggak? Hari ini jam tadi saya baru menerima masalah Pak. Nih beliau bisa nanya nih. Saya sekarang berkembang terima uang 600 juta dari Bu Maria. Bayangin aja Pak. Hari Bang. Benar Pak. Nah, itu alhamdulillah 600 juta. 600 juta itu. Saya bilang, aduh ini kayak gini. Tolong deh. Itu sayangannya harusnya orang Pak Pram bener enggak? Ini berkembang nih. Ini kan repot. Saya harus ngecek dulu. Nah, harusnya orang nanya dulu bener enggak gitu. Nah itu seperti itu Pak. Ya gini Pak, yang masalah macam-macam itu nggak usah Pak. Sebagai namanya pengurus sebagai Pak itu wajar Pak, nggak apa-apa. Tapi dampaknya dong Pak. Ya sekarang jujur aja Pak, jujur aja. Bapak iya atau tidak itu aja. Kalau enggak ya enggak. Kalau merasa iya bingung juga gitu. Jadi sekarang begini, kalau iya ya iya, kalau enggak apa sih masalahnya? Kalau 600 juta cuma dari Bu Maria gara-gara gini saya masih bilang. Nah, lain. Gini Pak, ya. Bapak harus berpikir 600 juta itu sebenarnya uang saya kah? Atau uang sebagai hanya pemberi apa namanya money laundry? Kan tidak ada anunya korelasinya kan 600 juta nih. Apakah ini memang apa? Kalau memang iya, ya saya setorkan kepada KPM. Gitu. Tapi karena nggak ada Pak. Tapi Bapak tahu diterima. Begitu keterima ke nasabah nggak semua orang Jogja loh Pak. Yang cara berpikir langsung berkembang sampai ada pernyataan Pak Pram awas tuh kalau rumahnya laku jangan-jangan dia kabur karena coba itu kan saya juga punya reputasi loh Pak di luar nama saya tak umpetin saya sebetulnya nama reputasi ada Pak ada terserah Pak Pram ada terserah oke itu Pak itu Pak Rio yang pengurus dulu ya pengurus Pak Sugianto pengawas ya Pak pengurus nah kebetulan Pak Amadi sudah pulang, tadi Pak Ani bilang saya oke dia bilang, karena tadi poinnya udah saya bilang Pak Ani. Kemudian saya minta di sini ada Pak Endang, ya Pak Endang dari sektorial, ada Pak Asep nanti saya masukin, Pak Fajri, ada Pak Fajri, masukin aja. Daftar ini saya masukin yang poin yang bos-bosnya aja ya, ada Pak Asep ya, pengelola sektorial, pengelola ini, kemudian direktur yang ada di situ, saya masukin surat tangan dia. Ya. Gini Pak. Yang bagusnya satu orang aja tanggung jawab itu, jangan semua nanti dia akhirnya main tunjuk ini gitu. Kalau Pak Endang aja, ya Endang saja karena yang kita sekarang mau pegang kan Pak Asep atau mau lari? Enggak kan Pak? Jangan Pak Endang aja kan Pak. Tanggung jawab nanti sekarang nanti dalam ini dalilnya nanti serah kayak Pak sama Pak saya sudah serahkan Pak Pramono, Pak Pramono diam aja, sudah berarti dia sudah senang kan? Pak Pramono dia aja kok sudah. Berarti ini pengurus aja. Terus bahasanya Pak Endang itu bukan sebagai sektorial tapi bahasanya penanggung jawab utama. Bawahnya Endang Jaya Johar tanda tangan. Bukan sebagai komisaris utama. Komisaris utama.
Ya, komisaris ya, komisaris sektorial. Ya kan? Komisaris utama. Komisaris utama sektorial. Komisaris utama. Baik, itu aja sebenarnya. Baik, ini saya rubah dulu ya. Ya, terus mengenai hasil lapangan, mohon ini sambil saya batik disimpulkan aja Pak, kira-kira apa yang akan dikatakan bahasanya itu nanti disusulkan. Ini kan nomor 5 adalah ya, hasil pertemuan bila tindak lanjuti dengan kunjungan lapangan yang hasilnya adalah sebagai berikut Pak. Sebagai berikut tolong diisi deh sekarang. Jadi Mas, saya nulis sendiri. Sudah tadi kan sudah di belum ada Pak. Apanya? Hasil kunjungan lapangan adalah sebagai berikut. Jalan Pak tadi Pak. Adalah sebagai berikut, tolong deh. Ya, tulis dulu. Pak. Kertas. Daerah Pengalengan. Tak kira nek foto. Sekitar 2 hektaran. Hah? Diambil dari situ, Cik. Alex. Cepat. Ayo. Ayo. Ya namanya manusia itu gitu. Dilahirkan oleh Tuhan itu kan dikasih sifat kasih sayang. Tapi dibagi sama masyarakat. Video bukan foto tapi Potret. Mbak Hani, ayo. Rasanya rasa bayang. Tempat pembibitan Ya, makasih. benih greenhouse. Ini gudangnya. Rasa bayar. Minyak asin ya. Mana Mas, biar rumah asin. Sisa sekitar 20 hektaran tanahnya. Di dalam sini ada kentang. Oh, Yang ini, yang bangunan ini sama itu greenhouse itu beli. oh, berapa hektar yang berapa Tadi meter? itu 36 tumbak itu dengan Berapa? 36. Setara berapa meter persegi? Cuman 36 bat. Setumbak Sidik tuh loh. 14 tumbak. 14 14 meter setumbak itu. 14 meter persegi. Ayo mung sidik banget nek Nah, ada berapa tombak? 36. Yang beli cuma ini 36. aja. Yang Berarti- beli ini aja. Iya, Ini sama 30. itu. Sama tadi yang tadi itu tuh yang ini. Iya. 36. Terus yang lain cuma Yang sewa. lain-lain masih ada. 36 berarti Ayo, ya ke sekitar PTP. setengah hektar. PTP ke PTP. Setengah hektar, tapi lahan yang lain kita nyewa. Yang ini, di gunung-gunung gitu mah. sewa. enggak yang ini tuh. Kan ini tuh. Tapi sewanya juga Sewa. murah. Ini nyewa. Sewa. Oh. Pokoknya yang beli sendiri cuma ini sama itu. Baru bisa beli ini Yang gunung-gunung itu apa? sewa. Juga ini yang Bukan, ini aja. Bukan di sini mah cuma berapa hektar ya tadi itu 2 hektaran. 2,5. 2,5 ada hektar. lokasi lain. Ada yang lebih Jadi gede. semuanya tuh Apanya? 20 hektar. Sistem tumpang sari yang digunakan. Lokasinya di sekitar sini sekitar 2,5 hektar. Bukan, ini bukan. Ini mana? Siapa yang mau? Ada gorengan tuh, ada gorengan. Gorengan tahu itu. Tahu Pak. Pak Robi, namanya Pak Robi yang topi merah. Kalau ini kan dijual milik kita, ini nggak apa-apa. Gimana Pak? Mau ambilin nggak apa-apa.